Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kami akan melanjutkan pembacaan kitab Riyadul Badi'ah halaman 24 bab tayammum, babut tayammum. Bismillahirrahmanirrahim. Babut tayammumi utawi iki iku bab nerangaken tayammum. Utawi iki kubab nerangkan tayamum la yasihu ora sah apa at-tayammumu tayamum bisyai'in kelawan suwiji-wiji. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji sifate syai' min ajza'il ardi kang setengah saking pira-pira juse bumi. Kang setengah saking pira-pira juse bumi illa biturabi angin kelawan lebu al-khanisi kang murni apa turab. Al-khanisi kang murni apa turab, at-tahiri tur kang suci apa turab, at-tahiri tur kang suci apa turab, alladzi lahu kang iku tetep kaduwe turab hubarun utawi bledug. Hubarun utawi bledug. Bisyarti ayang kulahu kelawan syarat yen to ngelih sapa sasu ing turab atau sapa mutayammim sapa sasu ing turab walau minal hawa'i senajan saking awang-awang wa ayyakuna lan yen to ono apa tayammum iku ba'da dukhuli waqtil ibadati ing dalem sause manjingi waktune ibadah. Iku ba'da dukhuli waqtil ibadati ing dalem sause manjingi waktune ibadah allati yatayammamu kang tayammum sapa sasu laha krana ibadah. Wa asbabuhu utawi pira-pira sebabe tayammum. Wa asbabuhu utawi pira-pira sebabe tayammum iku salah satun telu. Al-awwalu utawi kang kawitan iku adamul ma'i ora anani banyu. Wasani utawi kang nomor loro iku khaufud daruri ora iku khaufud daruri kuwatir bahaya min isti'malihi saking nganggo ma bisababi maradin sebab loro au nahwihi utawa sepadane maradin wasalisu utawi kang nomor telu iku ihtiyaju butuhe sahsu lisurbihi maring ngombe ma au surbi hayawanihi utawa ngombeni hayawani sahsu sifate hayawan al-muhtarami kang den mulyakaken syara apa hayawan. Wa furuduhu utawi pira-pira farduni tayammum iku arba'atun papat. Al-awwalu utawi kang kawitan iku an-niyatu niat. Keadaannya niat makrunatan hale bebarengan apa niat binak liturabi kelawan ngelih lebu wabi awwali juz'in lan kelawan kawitani juz sifate juz yamsahu kang ngusap sapa sasu ing juz'in minal wajhi hale saking wajah. Wayan wilan niat sopo al mutayammim wong kang tayammum niat istibahatas sholati ing oleh den wenangakene salat. Istibahatas sholati ing oleh den wenangakene salat. Masalan
Masalan umpamani asani utawi kang nomor loro iku mashul wajhi ngusap wajah tulan saking arah dawani wa aradon lan arah omboni hatal mukbilas sehingga kang ngarep min amfi saking irungi mutayammim wa syafataihi lan lambe loroni mutayammim asal isu utai kang nomor telu iku mashul yadaini ngusap tangan loro ma'al mirfaqaini sertani sikut loro wala takfilan orang nyukupi opo dorbatun sak pukulan wahidatun kang sepisan opo dorbah lil wajhi maring wajah wal yadaini lan tangan loro bala buddha balik ora kena ora dikulin katu saben-saben siji minhuma saking karone wajah wal yadaini min dorbatin saking pukulan mustaqil latin kang dewe opo dorbah Arabi utai kang nomor 4 iku at-tartibu tartib bi ayu qaddima kelawan yen to dinginaken sapa sasu mashal wajhi ing ngusap wajah ala mashil yadaini ngireaken ing ngatasé ngusap tangan loro Bismillahirrahmanirrahim. Babut tayammumi la yasihu tayammumu bi syai'in min ajza'il ardi illa bit turabil khalisi tahiri alladzi lahu ghubarun bi syarti ayyang kulahu walau minal hawa'i wa ayyakuna ba'da dukhulil waqtil ibadah allati yatayammamu laha. Jadi sekarang masalah tayamum. Jadi bab ini menjelaskan tayamum. La yasihu at-tayammum bi syai'in min ajza'il ardi illa bit turabil khalisil tahiril ladzi lahu ubarun. Gini. Di tayamum tidak sahnya menggunakan apa? Menggunakan debu tanah yang murni, suci serta mengandung debu. Al-tahiri al-jafi tanahnya itu juga harus kering. Jadi tayamum itu menggunakan debu tanah yang kering serta mengandung debu. Sekiranya bisa nempel pada wajah dan kedua tangan. Bisa menempel pada wajah dan kedua tangan. Debunya harus suci kering bisyarti ayyang kulahu walau minal hawa'i dengan syarat debunya tadi diambil sekalipun mengambilnya itu dari angkasa. Jadi seperti gini. Lah kita seperti debu itu terkena angin. Biasanya ada di kendaraan, kita naik kendaraan, ada di dalam kendaraan kita itu seumpama tidak bisa wudhu karena bahaya. Kalau pakai air saya bahaya, hanya harus pakai tayamum. Dan nanti tayamumnya ngambil debu yang sudah menempel ada di kacanya mobil, gimana? Boleh sah. Nah, itu namanya walau minal hawa'i. Wa ayyakuna ba'da dukhulil ibaqtil ibadah allati yatayammamu laha. Dan tayamumnya itu harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat, tidak boleh sebelum waktu sholat. Jadi harus setelah masuknya waktu sholat. Dan ingat, ilmi bidukhuli yakinan,
harus benar-benar tahu bahwa sudah masuk waktunya sholat. Ini sudah masuk waktunya sholat, sudah. Baru kalau cuma dengan diperkirakan nggak bisa. Jadi harus benar-benar yakin sudah masuk waktunya sholat. Nah, sekarang wa asbabuhu salasatun al-awwal adamul ma as-sani khaufud darari min isti'mali bisababihi bisababi maradin aw nahwihi wasalisu ihtiyaju bisyurbihi aw syurbi hayani al-muhtaram. Di sebab musababnya orang itu boleh tayamum ada 3. 1 karena tidak ada air. 2 karena mengkhawatirkan apabila seperti disebabkan sakit atau sesamanya lah. Kalau saya pakai air maka penyakit saya tambah parah. Kalau saya menggunakan air nanti bisa membahayakan pada wajah saya, bisa hitam. Itu gimana? Berarti boleh melakukan tayamum. Syarat yang nomor 3 karena air tadi dibutuhkan untuk diminum. Ada air tapi buat minum diri sendiri dan buat minum hayawan. Jadi kalau buat minum nggak boleh dibuat wudu. Karena apa? Karena kita itu membutuhkan kepada air tersebut. Entah butuhnya minum itu pada waktu tersebut atau untuk besoknya. Nah, sekarang nggak ada air. Ya kalau di daerah yang banyak air enak, tapi kalau di suatu tempat yang memang tidak ada air, ya boleh, kita itu boleh tayamum. Yang ketiga karena airnya dibutuhkan buat minum atau buat hayawan. Punya sapi 10, airnya punya berapa? Punya 1 tong. Nah itu buat minum sapi kurang 2 hari. Tapi gimana? Kita itu boleh melakukan tayamum, boleh menggunakan tayamum. Wa furuduhu arba'atun al-awwal an-niyatu makrunatan binaqlit turab wa bi awwali juz'in yamsau minal wajhi wayan wil mutayammim istibahatas sholati masalan. Jadi fardunya tayamum ada 4. Yang pertama niat. Lah tayamum itu termasuk ibadah yang mempunyai permulaan 2. Permulaan pertama adalah memindah debu, permulaan yang kedua adalah mengusap wajah. Ibadah yang mempunyai permulaan 2 maka niatnya harus bersamaan dari kedua permulaan tersebut. Berarti niatnya tayamum dari memindah debu sampai mengusap sebagian permulaan wajah situ. Nah tayamumnya itu niatnya listibahati sholat, tidak boleh niat menghilangkan liraf walat fala takfi niyatu raf'il hadas. Jadi tidak boleh niat untuk menghilangkan hadas. Kenapa? Di annat tayamum la yarfa'uhu. Karena tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas. Tayamum itu termasuk bersuci toharoh yang darurat. Jadi tidak bisa. Jadi tidak bisa di sini niatnya liraf'il hadas sama dengan orang istihadah. Orang yang istihadah niatnya tidak boleh ketika wudhu, niatnya tidak boleh nawaitul wudhu'ah liraf'il hadasil asghar. Tapi niatnya nawaitul wudhu'ah listibahatis. Kenapa? Karena wudhunya orang istihadah itu tidak bisa menghilangkan hadas. Maksudnya nawaitul wudhu'ah listibahati sholat, saya niat wudhu untuk diperbolehkan melakukan sholat. Sama dengan tayamum. Orang yang tayamum niatnya nawaitut tayammumah listibahati sholati. Yang kedua fardunya tayamum adalah mengusap wajah dari panjangnya sampai lebar. Berarti dari sini, wajah dari sini sampai sini nanti. Kemudian lebarnya dari ini telinga yang sini. Dan ini niatnya berarti
sampai ke sana ngusapnya. Yang ketiga niki mengusap kedua tangan sampai pada kedua sikut. Mengusap kedua tangan sampai kedua sikut. Wala takfi darbatun wahidat liwajhil wal yadaini balla budda likulli minhu min darbatin mustaqillah. Di dalam masalah tayamum tidak boleh mengambil hanya satu kali. Berarti gini, tidak boleh satu kali dibuat tangan dan dibuat wajah, tapi sendiri-sendiri. Debu yang dibuat wajah mengambil sendiri, kemudian yang dibuat kedua tangan sendiri. Syarat yang keempat adalah tartib, yakni bi ayyuqaddima ar-rabi'at tartib wa bi ayyuqaddima mashal wajhi wala ala mashil yadaini. Tartib itu berarti mendahulukan wajah, mengakhirkan kedua tangan, tidak ada pembasuhan kaki. Nah sekarang tayamum itu dibuat mengganti wudu dan mandi. Lah kalau buat mandi janabah tidak ada air gimana? Ya caranya ya sama dengan tayamum buat sholat, buat wudu, mengganti dari wudu. Nanti sekarang di tayamum berarti nanti nawait di sini saya umpamakan. Jadi tayamumnya itu tadi satu pukulan. Tayamum itu termasuk ibadah yang mempunyai dua permulaan. Jadi tayamum itu pertama niat dari sini. Jadi saya makan gini sampai di sikut sini. Berarti sampai asal sikut. Jadi niatnya dari memindah debu sampai mengusap wajah. Dan mengambilnya debu dua kali, tidak boleh satu kali untuk digunakan mengusap wajah dan tangan. Jadi dari sini seumpama di sini. Ini ada saya ngambil debunya kering. Di sini ini namanya dorbatan wahidah. Pertama kita itu mengusap wajah. Jadi niatnya di sini dari memindah debu sampai mengusap wajah. Niat itu ada di dalam hati. Yang diucapkan hukumnya nawaitu tayammuma listibahatis sholati lillahi ta'ala. Jadi saya kalau dalam hati berarti saya ucapkan ini seakan-akan dalam nawaitu dari sini. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Begini. Jadi di sini mengambilnya di sini ke sini. Ini semua sudah. Kemudian dihilangkan, jangan mengambil di sini lagi, tapi pindah pada tempat yang di sebelah sini. Ini buat apa? Buat mengusap kedua tangan. Caranya nanti di sini langsung gini. Ininya jangan sampai gini. Berarti gini. Jadi debu yang ada di sini buat tangan zahirnya. Sedangkan ini di sini. Berarti gini. Ini nanti sampai sini. Yang ada di jempolan debu yang di sini buat sini, dan jangan sampai mengena debu yang di sini. Berarti ini gini kan ini. Dan ini gini. Ini tayamumnya sudah selesai. Jadi kalau satu pukulan, satu dorbatan wahidan digunakan wajah dan tangan, berarti gini, ngambil satu kali, yang satunya mau dibuat wajah. Ini satu buat tangan. Nggak bisa di sini. Nah, ini nanti. Jadi gimana? Itu tidak mencukupi, harus satu-satu. Dan tayamumnya itu supaya setelah masuknya waktu sholat dan secara yakin. Di dalam ibadah kita itu harus mengetahui waktunya sholat. Mau sholat, bangun tidur tidak tahu apakah sudah masuk waktunya sholat atau belum, nggak tahu. Langsung sholat sah, ya tidak sah. Sekalipun sholatnya itu masuk pada waktu sholat, kita itu harus yakin.
Nah, kita mengetahui masuknya waktu sholat ya bisa melihat jam atau matahari. Dengan adanya saya itu tidur. Kalau mau sholat, lihat dulu jamnya. Lihat dulu jam, tapi kan kita itu tidak tahu jam berapa sekarang. Dan ternyata bangun tidur, terkejut langsung sholat. Setelah sholat, ternyata waktunya belum masuk waktu sholat. Nah, sekarang atau sudah masuk, tapi kita tidak tahu apakah sudah masuk waktu sholat atau belum. Ya tidak sah. Jadi kita ibadah seperti tayamum ini harus benar-benar kita itu mengetahui pada masuknya waktu sholat. Wa mashuhu wa yubtiluhu lan batalaken ing tayamum opo ma barang. Wa yubtiluhu lan batalaken ing tayamum opo ma barang silaima yubtilu kang batalaken opo ma al wudu'a ing wudu. Wa riddatu lan murtad wa zawalul mani'i lan ilangi barang kang nyegah qabla syuru'i ing dalem sadurunge tumandang fis sholati ing dalem salat. Allati tayammama kang tayamum sapa sahdu laha krana salat. Di perkara yang membatalkan wudu, tayamum adalah semua perkara yang membatalkan wudu juga membatalkan kepada tayamum, ditambah murtad, hilangnya perkara yang mencegah sebelum melakukan sholat. Perkara yang mencegah seperti di sini. Kita itu sholat kenapa? Tayamum kenapa? Karena tidak ada air. Lah tidak ada air, sudah cari kesana kemari tidak ada air. Jadi kita tahu tidak ada air harus mencari terlebih dahulu. Mencari ke kanan kiri kita, oh tidak ada air. Karena tidak ada air tayamum. Setelah selesai tayamum, belum sholat ternyata ada hujan. Bagaimana? Maka tayamumnya batal, tidak sah. Berarti gimana? Ya harus wudu. Atau seperti di sini lagi menyangka ada air. Kita tadi tayamum karena tidak ada air. Setelah tayamum belum sholat, kita itu melihat ada sekelompok orang perasaan itu membawa air. Membawa air itu dijual, biasanya orang itu menjual, dikira ada air sungguhan. Menyangka orang itu membawa air nanti bisa dijual, dibeli. Nah, setelah ternyata berarti gimana? Padahal sudah tayamum, maka tayamumnya tidak sah supaya wudu sini. Jadi masalah tayamum itu murtad, bisa membatalkan kepada wudu. Kalau wudu ada orang punya wudu murtad gimana? Tidak batal wudunya. Tapi kalau tayamum bisa batal. Kenapa? Murtad itu tidak bisa membatalkan wudu, tapi kepada tayamum batal. Karena kalau wudu itu termasuk ibadah yang kuat, sedangkan tayamum itu ibadah yang dhaif, yang lemah, tidak kuat, sehingga murtad bisa menyebabkan bisa membatalkan pada tayamum. Jadi isinya wazawalul mani qabla syuru'i fi sholatil lati tayammamalah itu berarti kita sudah tayamum belum sholat ternyata ada air, maka tayamumnya hukumnya batal. Karena tadi tayamumnya kenapa? Karena tidak ada air. Sama lagi dengan niki. Kenapa tayamum karena sakitnya khawatir. Jadi kalau memang khawatir, nanti kalau saya sakit, kalau saya pakai air wudu, penyakit saya itu tambah parah. Saya sakit panas, dan nanti kalau wudu gimana? Tambah parah. Atau dengan adanya pakai air bisa mati. Gimana? Berarti kita itu tidak boleh tayamum. Jadi kalau memang lantaran kita itu minum air, menggunakan air bisa menghilangkan pada nyawa. Seperti di sini tadi. Ada air tapi dibutuhkan untuk dibuat minum. Entah buat diri sendiri atau buat hayawan. Nah, ini. Nah, berarti kita itu gimana? Kalau saya tidak minum,
Kalau air itu saya buat wudhu, berarti saya tidak bisa minum sehingga saya bisa mati. Atau kalau saya buat wudhu, nah nanti ayam saya mati. Berarti hukumnya tayamum dan hukumnya wudhu itu adalah haram. Kenapa? Karena menggunakan air dipakai air dipakai wudhu tadi itu bisa menghilangkan kepada nyawa. Jadi gimana? Ya haram. Haram sama dengan gini lagi. Bagaimana hukumnya? Biasanya itu kalau di jalan-jalan disediakan air, ada pet. Tapi pet itu buat apa? Disediakan pet untuk buat minum orang yang kehausan di tengah jalan. Maka air tersebut tidak boleh diambil buat wudhu. Dan mengambilnya haram. Tapi wudhunya sah. Wudhunya sah. Tapi menggunakan air itu hukumnya haram. Wala yaf'alu lan ora kena nglakoni sapa mutayammim bitayammumi kalawan tayamum al-wahidi kang siji apa tayamum. Tidak boleh melakukan satu tayamum fardhaini ing fardhu loro. Bal fardhan balik ing fardhu siji faqat hale bloko. Wama lan barang sya kang ngarepaken atau kang ngersakaken ngarepaken sapa mutayammim ikma bayani minan nawafili saking pira-pira salat sunat allati dakhala kang manjing apa waktuni salat waktuni nawafil qabla tayammumi ing dalem sadurunge tayammum. Wa yu'idu lan balenono sapa al mutayammimu wong kang tayammum salatahu ing salate mutayammim. In tayammamah lamun tayammum sapa mutayammim lil barodi krana adem au shalla utawa salat sapa sasu fi mahallin ing dalem panggonan yang libukang kaprah fihi ing dalem mahal apa wujudul ma'i wujude banyu. Nah sekarang masalah tayamum itu tidak boleh digunakan dua fardu. Harus tadi fardunya fardu ain. Fardunya fardu ain. Kalau fardu kifayah tidak apa-apa. Sunat dengan fardu kifayah itu boleh. Jadi yang tidak boleh adalah fardu dua. Berarti nah sekarang bagaimana seperti orang mau sholat jamak. Nah sholat jamak itu padahal antara sholat yang pertama dan yang kedua tidak boleh dihalang-halangi oleh masa yang bisa digunakan sholat 2 rakaat. Nah sekarang kita tuh mau sholat jamak. Tayamnya berapa? Ya tayamnya 2 kali lah. Ini namanya memang kewajiban. Jadi itu tidak termasuk dihalang-halangi oleh dua rakaat. Lah kita habis sholat, berarti kalau memang sholatnya jamak ya tayamnya 2 kali. Habis sholat kita itu mau jamak takdim, tidak ada air. Akhirnya kita itu sholat pertama tayamum untuk sholat jamak seumat zuhur dan asar, sholat zuhur. Kemudian setelah selesai uluk salam kita itu supaya tayamum untuk kedua kalinya mestinya kita itu sudah mempersiapkan debu untuk 2 tayamum. Nah kalau nanti kita masih mencari, lagi mana? Berarti ada penghalang. Kalau seperti itu berarti saya ulangi lagi. Jadi kalau sholat jamak entah itu jamak takdim atau jamak takdim atau jamak takhir, maka hukumnya jaraknya antara sholat yang pertama dan kedua jangan sampai bisa dihalang-halangi oleh 2 rakaat. Nah, sekarang kalau orang yang sholat atau sholat sunat beberapa kali seperti taraweh atau sholat fardu keduanya, kalau memang langsungan tidak ada penghalang, hukumnya makruh. Seperti kita itu mau sholat jamak, sholat zuhur, habis sholat zuhur usolli fardhu dzuhri rakaatai qasran majmu'an ilaihil asru
ada ustaz bagi tanda Allahu Akbar. Nih, selesai kalau salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri. Usolli fardhal asri arba rakaat atau rakaataini jamak qasran majmu'an ila zuhri. Tapi kalau sholat jamak, niat yang kedua itu tidak diwajibkan, bisa dicukupi dengan yang pertama. Kalau langsung habis ulu salam, langsung sholat jamak, berdiri jamak, melakukan sholat asar, gimana? Itu makruh, harus ada penghalang. Yang penting penghalangnya itu jangan, kalau sholat jamak, jangan sampai melebihi 2 rakaat, bisa membatalkan pada jamaknya. Nah sekarang kalau kita tayamum gimana? Mestinya kalau sudah tayamum, kita itu sudah paham bahwa kita itu mau melakukan sholat jamak. Berarti kita itu sudah menyediakan debu untuk sholat yang pertama, dan untuk tayamum yang sholat yang pertama, dan untuk tayamum sholat yang kedua. Sudah ada semua. Nah masalah ini gimana? Nah apalagi ada di kendaraan, enak. Ambil yang sebelah sini, kaca di sini bisa. Nah nanti yang satunya sebelahnya lagi bisa. Jadi tidak boleh dipakai 2 fardu. Kalau sekarang kita itu sholat zuhur yang diulangi bersertaan dengan sholat Jumat. Nah itu bagaimana? Kita itu untuk mengulangi sholat zuhur beserta dengan sholat Jumat, fayajuzu jam'uhuma bitayammumin wahidin tadi. Nah sekarang boleh hukumnya melakukan satu tayamum satu itu digunakan untuk mengulangi sholat zuhur, yang kedua sholat Jumat. Nah kita kan hukumnya sunat, mengulangi sholat fardu itu hukumnya sunat. Habis sholat zuhur, kemudian kita itu sholat lagi, itu boleh, hukumnya boleh seperti itu. Entah itu sholat yang pertama dilakukan secara jamaah atau tidak. Keterangannya ada dalam kitab Risalatul Jamaah. Tapi wa masya'a minan nawafil lati dakhala waqta qabla tayammum. Tapi kalau digunakan sholat sunat boleh. Sholat sunat yang masuknya waktu sholat sunat itu sebelum tayamum. Jadi seperti kita itu mau sholat, mau melakukan sholat rawatib dan juga mau melakukan sholat tasbih. Sholat tasbih bisa dikerjakan pada siang hari, bisa pada malam hari. Sholat hajat bisa dilakukan siang hari, bisa pada malam hari. Tapi kalau sholat hajat itu akan lebih baik dilakukan pada malam hari, kurang lebih jam 3. Nah kita gimana? Saat mau sholat ini boleh. Kalau ini sholat tasbih itu siang boleh. Kemudian kita itu mau sholat, habis sholat fardu, kita mau melakukan sholat sunnah ba'diyah, boleh. Satu tayam, yang penting belum batal tayamumnya. Wa yu'idul mutayammim sholatau in tayammama lil baradi aw shalla fi mahallin yaghlibu fihi wujudul ma'i. Sekarang sholatnya orang yang tayamum dikarenakan dingin. Kenapa tayamum? Karena dingin. Saya nggak tahan dingin. Nah orang yang dingin boleh tayamum. Saya sekarang ada di nggak biasa ini, kedinginan saya nggak kuat, nggak tahan kalau saya wudhu.
Tayamum boleh sholat pakai tayamum, tapi sholatnya harus diulangi lagi. Wayud idul mutayammimu sholatahu intayammama lil barodi. Kalau memang tayamumnya itu karena dingin, atau sholat di mana kebiasaannya ada air. Nah, saya mau sholat, biasanya di daerah ini ada air kebiasaannya. Kemudian karena tidak ada air, saya itu sholat. Dan ini kebiasaannya ada air, kok sekarang nggak ada. Berarti gimana? Sholatnya orang tersebut wajib diulangi kembali. Jadi wajib diulangi kembali. Babun najasati, dari kami cukup sekian. Apabila ada kekurangannya atau kesalahannya, kami mohon maaf. Kami sebagai insan yang dhaif sudah tentu tidak akan luput dari salah dan dosa. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.